Kalau kalian nggak punya waktu 5-10 menit buat dihabiskan dengerin orang bertempur dengan pikirannya sendiri, maka sebaiknya kalian skip aja video ini. Tapi kalau kalian mau tahu realnya gimana seseorang itu build something, maka gua akan ceritain hari ke-19 dari build mode ini, bagaimana progres dari project-project yang gue bikin. Dan apa yang bikin gue dalam waktu 3-4 hari ini itu kacau banget. Halo guys, welcome back di build mode hari ke-19. Sekitar 3 minggu lalu, gue mutusin untuk bikin semacam daily vlog untuk nge-tracking progress gua nge-vibe coding aplikasi untuk trading. Jadi gue bikin aplikasi trading assistant, ada dua macam, yang satu buat saham, yang satu itu buat kripto. Dan ini adalah hari ke-19 gue bikin project ini, gue bikin playlist ini, dan dua aplikasi ini yang gue bikin ternyata tidak seperti yang gue pikirin. Tidak semudah yang gua ekspektasikan, dan saat ini kondisinya yang satu udah tumbang, yang satu lagi berdarah-darah. Oke, gua akan ceritain yang tumbang duluan. Nah, seperti kalian lihat, yang tumbang itu adalah akun futures gua, di mana gua itu research untuk trading di Solana menggunakan AI Trading Assistant yang lagi gua trading. Ini memang nggak terlalu banyak, modalnya $60. Awal-awal project itu sempat profit, terus lama-lama loss, dan sebenarnya yang bikin loss makin gede ketika di sini tuh adalah ketika gue emosi. Jadi emosi, pengen revenge, pengen balas dendam, trading. Yang tadinya gua setupnya adalah maksimal 10 kali leverage, ketika ini udah mencapai setengah, itu gua ganti ke 100x. Dan ganti metode di tengah jalan. Itu yang bikin tumbang, singkatnya seperti itu. Nah, yang bikin jadi pertimbangan gua adalah, gua bikin project ini untuk research AI trading assistant, untuk testing metode, dan juga market behavior. Jadi analisa market behavior menggunakan CVD, OI, dan funding rates, kemudian ada pakai heatmap dan segala macam. Gue bikin ini untuk mengcapture data. Jadi datanya itu gue kumpulin selama beberapa hari ini, dan yang belum gue putuskan adalah apakah AI Trading Assistant ini masih bisa dilanjutin atau gue harus ganti. Artinya ganti repo, kemudian ganti cara research dan sebagainya. Ini sampai gue nanya tuh dari kemarin masih gue cari. Ini reponya bermanfaat atau tidak untuk dilanjutin. Dan ini hasil report singkatnya. Per tanggal hari ini itu total trade-nya ada 22 yang kelok. Kemudian win rate-nya cuma 4, loss-nya 12. Jadi win-nya cuma 25%. Profit faktornya 0,271, masih jauh di bawah 1. Ini short-nya 8 trade, 37% win-nya. Yang long nggak ada. Oh, ini fase waktu, skip aja. Apa yang terjadi selama hal ini? Workflow makin matang, capture, analysis, decision, trade log, dan review. Ada beberapa winner bagus dari short sweep atau rejection, kerugian besar datang dari long counter trend dan mean reversion tanpa konfirmasi kuat. High leverage, scalp saat market chop, ini ketika sudah mulai revenge trading kemarin. Plan deviation, jadi triggernya belum lengkap tapi gue udah entry, berarti FOMO. Kasih pelan menarik, edge terbaik sementara, short berbasis rejection dan failed reclaim. Edge terlemah, long, mean reversion atau counter trend. Problem entry project ini bukan kurang ide, tapi eksekusi dan disiplin. Jadi gua akuin emang kurang disiplin dan emosian. Pertanyaannya, apakah ini layak dilanjutkan? DC bilang, ya layak dilanjutkan dengan syarat pivot tegas. Fokus 1-2 playbook dulu, utamakan setup short yang sudah ada bukti. Hard rule, no entry tanpa trigger, plus invalidation, plus time stop. Batasi atau stop high leverage scalp di chop, jadi jangan scalping lagi. Rapikan konsistensi data di risk dan decision. Nah, di sini yang gue masih pause ya. Apakah gue perlu lanjutin repo ini atau gue ganti tools atau bagaimana?
Karena data yang gua pakai itu kan gua pakai screenshot. Jadi gua screenshot daily atau setiap sesi gua masukin datanya. Harapannya gua bisa bikin AI trading assistant ini paham dan bisa mencari setup-setup mana aja yang profitable. Tapi sejauh ini tuh batasnya dia masih mengutamakan data real yang gua entry. Jadi real trade ya. Jadi bukan menganalisa hari ini setupnya bagus kayak gini, kemudian bisa di backtest atau kemudian bisa masukin ke data research bahwa kalau ngambil misalkan di sesi New York jam sekian itu win rate-nya sekian atau gagalnya sekian. Nah itu belum ketemu caranya sama gue dan untuk sementara mungkin gue pause dulu nih yang untuk kripto. Gue lagi mikir apakah metodenya, ataukah reponya, atau gimana caranya bikin AI trading assistant di kripto ini bisa berguna untuk memberikan data yang lebih akurat. Memang kelemahan terbesarnya adalah di disiplin karena gua FOMO, karena gua revenge trading, tapi gua juga perlu mencari infrastruktur yang bagus untuk AI trading assistant versi kripto ini gimana ke depannya. Itu yang pertama. Nah, untuk project yang kedua, gua bikin web apps aplikasi untuk analisa saham Indo. Menurut gua, progresnya ini cukup oke, walaupun masih belum terlalu memuaskan ya. Untuk tampilannya kemarin gue rubah dari yang tadinya cukup banyak fitur yang mau ditampilkan. Sekarang gue cukup batasin tampilannya seperti ini. Ini tampilan namanya Alpha Radar. Jadi engine yang gue bikin atau aplikasi yang gue bikin itu setiap hari melakukan analisa terhadap market dan berdasarkan data EOD atau end of day hari Jumat kemarin, nah ini adalah saham-saham yang bisa dipantau untuk ditradingkan di hari Senin besok. Dari sini gue bisa perhatiin saham yang menarik apa ya. Oke, misalkan ini kita lihat sahamnya AMRT. Nah, ketika diklik dia sudah bisa memberikan rekomendasi yang cukup detail apa aja yang bisa di-tracking di sini ya. Tapi ini masih dalam tahap pengembangan lah. Win rate-nya masih belum terlalu jelas, apalagi 2-3 minggu belakang ini kan marketnya masih dibantai terus ya sama asing dan sama kebijakan yang aneh-aneh itu. Untuk win rate ini masih kurang lah. Jadi gue belum cukup puas untuk masalah win rate-nya. Secara front end seperti ini. Nah, kita akan lihat back end-nya. Nah, untuk flow Intel, ini secara back end, gue nggak tahu ini tepat atau nggak bilangnya secara back end ya. Tapi gue melakukan analisa saham itu sebenarnya melalui aplikasi dari Anti Gravity, itu adalah aplikasi AI-nya dari Google, dan gue langsung chat atau gue langsung tanya jawab di Anti Gravity ini dan karena engine-nya ini dibikin di sini, dia langsung menghitung atau mengkalkulasi secara real time ya. Jadi berdasarkan data yang sudah dikumpulkan, bahkan kalau lagi open market itu bisa langsung akses data market yang real. Nah, misalkan gue nanya kayak gini ya, secara seminggu kemarin, 2 minggu kemarin itu tradingnya gimana? Nah, ini dia hitung sebenarnya masih tetap minus nih, ada minusnya juga. Oke, nah tapi gua itu menemukan bahwa secara kualitas analisa itu makin lama makin bagus. Di sini gue minta dia untuk menganalisa apa yang perlu diperbaiki ya. Karena secara data ternyata saham yang direkomendasikan oleh Flow Intel itu profit dalam waktu 2 hari, tapi setelah 5 hari dia turun. Karena memang volatilitasnya tinggi ya. Karena kita ada analisa berdasarkan money flow dan broker yang mana 2 minggu terakhir itu secara bandarmologi itu asing keluar masuk scalping kayak gitu ya. Nah contohnya misalkan kayak di saham AMMN ini itu awalnya gue juga masuknya udah agak telat, harga udah agak tinggi, dan kemudian ada berita kalau MSCI itu mau ngeluarin AMMN dan kemarin hari Jumat ada berita lagi pengumuman pemerintah. Nah, itu semua terdeteksi sama dia. Misalkan di sini dia disebutkan ada brokernya nih, akad terus akumulasi, tapi kemudian berhenti pada tanggal 7 kemarin. Kemudian gagal, ya ini karena awalnya tanggal 5 itu udah oke, kemudian tanggal 6 sudah mulai distribusi dan
tanggal 7 malah konfirmasi untuk distribusi makin jauh lagi. Jadi karena statusnya ini dia hitung minus-minus semua ini ya, flow-nya minus, bandernya minus, foreign-nya minus, artinya semua keluar, bahkan yang keluar itu adalah kurang lebih 89 miliar. Ini eh, hitungan yang menurut gua sangat membantu analisa secara data ya. Jadi kalau gua nanya kayak di sini, besok kira-kira saham apa yang bakal dalam tanda kutip manggung di hari Senin berdasarkan data EOD hari Jumat. Nah, itu dia data yang tadi ada di Alfa Radar itu dia bisa jabarkan lebih detail. Contohnya kayak di sini itu ada Mora, itu dia bilang flow intelnya bagus, sinyalnya oke, kemudian skornya tinggi, kemudian risknya aman, dan menjadi peringkat satu selama 4 hari berturut-turut ya. Begitu gua cek, emang Mora ini menarik ternyata. Nah, ini yang gua itu kadang agak percaya atau nggak percaya sama si AI gitu. Ketika dia rekomendasi yang pertama udah masuk, udah sekitar 3 hari lalu tuh udah masuk Mora gitu. Tapi gua nggak yakin gitu loh. Tapi ya kita lihat aja datanya dari 4 hari pertama dia kasih itu udah naik ke 59%. Jadi ada potensi di aplikasi yang untuk saham ini ada potensi bahwa engine ini membantu sebagai trading assistant yang reliable, yang bisa dipercaya ya. Tapi memang gua harus otak-atik lagi karena selama 2 minggu ini gua kayaknya salah milih saham sehingga 2 minggu ini masih cut loss. Itulah project atau aplikasi yang gue bikin menggunakan Vibe Coding karena gue memang awalnya fokus mau membantu gue trading di saham maupun di kripto ya. Jadi gue gunain Vibe Coding ini untuk membangun dua aplikasi tersebut yang gue tuh nggak nyangka karena gue trading gitu ya. Ketika ini minus itu mempengaruhi juga dengan apakah Vibe Coding ini tidak berhasil kayak gitu ya. Jadi gua vibe coding untuk bikin aplikasi saham dan kriptonya rungkat, sahamnya masih masih cut loss, masih minus, dan gua bertanya-tanya, ini vibe coding bisa beneran dilakuin atau enggak? Makanya selama 4 hari kemarin tuh gua agak agak cooling down lah, ya, agak nyantai dulu, gua mikir-mikir dulu dan gua pertimbang-timbangkan apakah vibe coding ini layak dilanjutin atau tidak. Ya, tentu jawabannya adalah layak ya, karena apapun yang terjadi itu sebenarnya memang prosesnya. Ya, gue juga salahnya ketika aplikasi ini yang gue build ini belum belum proven, gue udah pakai real money. Itu kesalahan gue. Karena gue orangnya juga nggak sabar kalau harus testing pakai paper trading. Harusnya sih pakai paper trade dulu ya, atau pakai pakai ngumpulin data dulu ya. Tapi ya, jadi gue nggak sabar untuk testing dan memang gue tes pakai real money dan hasilnya minus. Anyway, ini adalah hari ke-19 dan minggu ketiga gue jalanin program ini atau project ini. Mungkin untuk refreshing, mungkin minggu depan itu gue mau ikutin program dari Google ya, namanya Juara Vibe Coding. Gue juga belum tahu mau bikin apa. Kalau teman-teman ada masukan atau ada saran yang penasaran gitu ya, kira-kira apa yang mau kita bikin pakai Juara Vibe Coding ini ya? Apakah mau tetap berkutat dengan AI Trading Assistant atau gimana? Kalau ada pertanyaan atau ada saran, bisa kalian kasih di kolom komentar, mana tahu bisa gue pikirin gimana cara bikinnya. Anyway, thank you udah nonton sampai habis. Kalau ada yang nonton sampai habis, karena memang di awal gue tidak berharap banyak yang nonton. Intinya gue mau selesaiin challenge ini, build mode. Gue nggak mau ini gagal atau keputus tanpa tanpa berita. Walaupun ekspektasi gue bisa tiap hari bikin konten dan update, tapi kenyataannya di real life-nya memang berat kalau pas lagi kena minus, lagi rungkat dan projectnya error nggak bener-bener kemarin itu. That's what happened ya. Gue yakin teman-teman yang builder, yang lagi membangun sesuatu, entah itu project, entah itu bisnis, entah itu aplikasi, entah itu apapun ya, kalian pasti mengalami fase-fase yang kayak gua rasain. Jadi, please share your thought. See you in the next video and bye-bye.